Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor thriller lagi nih sob. Film ini berjudul Heretic. Film yang disutradarai oleh Scott Beck mengedepankan unsur psychological horror dan psychological thriller. Jadi persiapkan diri sobat semua, karena film ini akan menekan mental, emosi, dan pikiran kalian. Film ini mengisahkan dua misionaris muda yang berupaya menyebarkan keyakinan mereka. Kedua misionaris juga bertemu dengan pria misterius yang membawa mereka masuk rumahnya. Namun, mereka mendapati diri terjebak dalam permainan berbahaya yang dipenuhi intrik dan ancaman mematikan, yang menguji keyakinan serta keberanian mereka hingga batasnya. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Langsung aja, yuk nonton sejenak. Pada tahun 1805, lahirlah seorang tokoh kunci dalam sejarah agama Mormon yang bernama Joseph Smith. Ia mendapatkan penglihatan ilahi di usia yang ke-14 tahun, masa di mana berbagai denominasi Kristen yang saling bersaing. Ia mendapati ilham yang mengatakan bahwa semua gereja pada saat itu telah menyimpang dari kebenaran. Pengalaman itu menjadi dasar keyakinan bahwa gereja sejati perlu dipulihkan. Per tahun 1823, tepat di usia yang ke-17 tahun, dirinya mendapati kunjungan oleh malaikat Mormon. Malaikat ini mengarahkan Smith ke Bukit Cumorah, tempat ia menemukan lempengan-lempengan emas yang dipercaya berisi catatan sejarah kuno dan ajaran Yesus Kristus yang sebenarnya. Lempengan ini diterjemahkan oleh Smith menjadi Kitab Mormon, yang diterbitkan pada tahun 1830. Di tahun yang sama, Smith mendirikan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, yang ia klaim sebagai pemulihan dari gereja yang sejati sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Baru. Kita diperlihatkan oleh dua orang misionaris muda. Mereka bernama Suster Paxton dan Suster Barnes. Mereka mendapatkan tugas mulia dari gereja untuk mengajarkan ajaran Mormon dari rumah ke rumah. Berbeda dengan Suster Barnes yang telah membaptis 9 orang, Suster Paxton bahkan belum membaptis 1 orang pun. Bisa dibilang Suster Barnes lebih senior dibandingkan Suster Paxton. Dengan bersepeda, mereka mendatangi rumah satu persatu. Tak jarang juga mereka menawarkan kepada orang di tengah perjalanan mereka. Namun tak satu pun dari orang-orang itu menghiraukannya. Mereka juga sering mendapati keusilan oleh para remaja di sana. Seringkali mereka merasa sedih atas perlakuan orang-orang terhadap mereka. Akhirnya mereka pun tiba di sebuah rumah terpencil di sisi perbukitan. Mereka pun mengunci sepeda mereka lalu memasuki perkarangan rumah. Cuaca saat itu sangat buruk. Rumah itu merupakan daftar terakhir dari list tugas yang diberikan kepada mereka. Setelah mengetuk pintu rumah, seorang pria tua keluar menyambut mereka. Good afternoon. Pria itu bernama Mr. Reed. Suster itu pun memperkenalkan diri mereka kepada Mr. Reed. Namun dirasa cuaca semakin memburuk, Mr. Reed meminta mereka untuk masuk ke dalam rumah. Awalnya mereka ragu, namun karena tidak ada pilihan lain, mereka pun menyetujuinya. Dengan catatan jika di rumah itu terdapat seorang perempuan, yaitu istrinya Mr. Reed. My wife has pie in the oven. Sebagai sambutan, Mr. Reed menawarkan blueberry pie yang dibuat oleh istrinya. Ia juga meminta mantel mereka. Tak lupa, Mr. Reed memberitahukan bahwa dinding dan langit-langit rumahnya terbuat oleh logam. Tanpa rasa curiga sedikit pun, mereka pun mengabaikannya. Setelahnya, Mr. Reed meninggalkan mereka untuk mengambilkan minuman dan juga memanggil istrinya. Selama ditinggal oleh Mr. Reed,
Mereka berkeliling dan sesekali mengecek ruangan tersebut. Tak lama Misteri datang dan membawakan minuman juga sebuah lilin kepada mereka. Ia juga menanyakan tempat asal dari masing-masing suster sebagai bentuk perkenalan. Paxton dan Barnes juga bercerita bahwa dirinya kecil dan besar di gereja Mormon. Lalu, Mr. Reed menanyakan sebuah pertanyaan yang cukup membingungkan mereka, yaitu agama manakah yang benar? Pertanyaan itu membuat Paxton dan Barnes cukup canggung. Paxton pun memulai dengan menceritakan seorang Joseph Smith yang merupakan tokoh kunci dalam sejarah agama Mormon. Ia berpendapat bahwa cukup banyak denominasi dari beberapa agama Kristen, mulai dari Metodis, Katolik, Presbyterian, namun tak ada satupun yang sesuai. Hal itulah yang mendasari Joseph Smith untuk mencari sebuah kebenaran, yang menjadi dasar terciptanya Kristen dengan aliran Mormon. Mr. Reed mengambil sebuah kitab dari lemarinya, yang ternyata merupakan kitab suci Mormon. Mereka berdua merasa terkesan oleh pengetahuan misteri terhadap kitab itu. Hanyut oleh pembicaraan, Misteri tak sengaja menyinggung kematian orang tua Barnes yang mengidap sebuah penyakit yang sangat langka. Pernyataan itu membuat mereka sangat canggung. Pass away. That is a malicious. Aroma blueberry pie yang mengisi ruangan membuat suasana mencair kembali. Di tengah perbincangan, lampu tiba-tiba saja padam. Misteri kembali memulai dengan sebuah pertanyaan canggung dan menggelitik. Ia menanyakan bagaimana pendapat para suster mengenai soal poligami. Pertanyaan itu didasari karena ia mengetahui tentang sejarah Mormon yang pernah melakukan praktik tersebut yang dilakukan oleh Joseph Smith. A man having multiple wives. Barnes berpendapat bahwa hal itu dilakukan karena di era itu banyak terjadi pertumpahan darah. Poligami dianggap sebagai urgensi di masa itu. Hal itu menjadi sangat penting karena dapat membantu pertumbuhan dari ajaran itu dapat tersebar. Ia juga berpendapat bahwa terlepas dari kontroversial terkait praktik poligami yang dilakukan oleh Joseph Smith, di era modern saat ini praktik tersebut tak diperlukan lagi. Namun kekhawatiran misteri tak berhenti sampai situ. Ia merasa kalau poligami sebenarnya tak memiliki kaitan spiritual apapun. Jika wahyu dari Tuhan disaring melalui manusia, dan manusia itu cacat dalam pemahaman dan manusia itu berbohong, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa wahyu itu benar berasal dari Tuhan? Sayangnya Paxton dan Barnes tak memiliki dasar yang cukup kuat untuk menjawabnya. Sehingga mereka berniat menjadikan poin-poin yang diberikan sebagai catatan yang nantinya akan ditanyakan kepada keuskupan. Misteri kembali menggunakan pendapatnya dengan pendekatannya bersifat intrik. Ia menjadikan beberapa restoran cepat saji sebagai sudut pandang yang berbeda. McD, Burger King, Wendy's, dan sebagainya. Menggambarkan berbagai agama yang berbeda. Ia terkadang mencoba beberapa makanan dari beberapa restoran tersebut. Menggambarkan dirinya yang mencoba mencari kebenaran dari berbagai agama yang berbeda. Semakin mempelajari, maka akan membuat seseorang merasa sangat dekat dengan Tuhan. Namun sering berjalannya waktu dan semakin tua, keyakinan seseorang akan semakin pudar. Semua agama mengaku sebagai satu-satunya doktrin yang benar. Namun ia beranggapan bahwa tak ada satupun dari doktrin itu yang benar adanya jika diteliti lebih dalam. Yang ia inginkan hanyalah menemukan agama yang pasti. Unless you know. Dan kini ia pun telah menemukan keyakinan itu. Pernyataan itu membuat perasaan mereka menjadi cukup kacau. Suasana juga terasa mencekam. Rasa takut, curiga, kian menyelimuti mereka. Tanpa merespon pernyataan itu, Barnes meminta kepada Mr. Reed untuk mempertemukan mereka kepada istrinya sebagaimana yang dijanjikan oleh Mr. Reed. Mr. Reed pun masuk dalam untuk memanggil istrinya. Merasa keadaan semakin tidak nyaman,
Mereka berniat untuk menyelesaikan tugas mereka dengan sopan lalu bergegas pergi dari tempat itu. Pandangan Barnes tertuju pada sebuah lilin di depannya. Ketika ia memutar lilin itu, ia dibuat terkejut karena lilin itu yang ternyata merupakan lilin aromatik dengan aroma blueberry pie. Tak lama misteri datang. Ia mengarahkan kedua suster itu masuk ke dalam untuk bertemu istrinya. Namun baru saja akan masuk, Suster Barnes beralasan bahwa ia mendapatkan panggilan dari ketua lembaga pertolongan. Misteri pun memutuskan untuk menunggu mereka di dalam. Kini mereka telah mengetahui bahwa bahaya telah mengintai kedua suster itu. Dengan cepat mereka menuju pintu depan. Namun langkahnya harus terhenti karena kunci sepeda mereka berada di dalam mantel yang telah mereka berikan kepada Misteri. Karena dirasa keluar dari tempat itu adalah prioritas utama, mereka pun berniat pulang dengan berjalan kaki. Ketika Paxton mencoba membuka pintu itu, ternyata pintu itu telah terkunci. Paxton berusaha mencari tempat kunci dari pintu itu, tapi tak juga menemukannya. Pintu itu seolah dibuat dengan mekanisme yang berbeda. Barnes berusaha mencari jalan keluar lain dari rumah itu. Ia juga meminta Paxton untuk menghubungi tetua Kennedy agar mereka tahu di mana lokasi mereka saat ini. Namun anehnya tak satu pun panggilan dapat dilakukan. Karena merasa tidak ada jalan keluar lagi, mereka berniat untuk meminta bantuan kepada Mr. Reed untuk membukakan pintu kepada mereka. Lampu tiba-tiba padam. Sebuah pintu mengarahkan mereka pada konsep ruangan yang tak biasa. Terdapat 2 buah pintu menghadap ke depan. Ketika misteri datang, mereka segera berpamitan dan beralasan bahwa gereja memintanya untuk pulang. Meski sedikit kecewa, misteri mempersilahkan mereka untuk pulang. Paxton dan Barnes mengambil mantel yang tergantung di sebuah kursi. Namun Barnes sejenak dibuat panik karena kunci sepedanya tak ada di saku mantelnya. Anehnya kunci itu berada di saku mantel Paxton. Dengan sopan, Barnes meminta tolong kepada Mr. Reed untuk membukakan pintu depan kepada mereka. Namun Mr. Reed berkata bahwa pintu itu tak akan terbuka hingga keesokan harinya. Dirinya beralasan kalau grendel pada pintu itu menggunakan sistem pengaturan waktu. Dan ia lupa mengatur pin pada grendel itu yang membuatnya terkunci hingga esok hari. Mr. Reed menyarankan mereka untuk keluar melalui pintu belakang dari salah satu pintu di depannya. You'll have to exit through the back of my house. Paxton dan Barnes sempat menolak, mencoba berbagai alasan untuk menggunakan pintu depan. Mr. Reed meyakinkan mereka kalau pintu itu aman, dan dengan senang hati mempersilahkan mereka untuk keluar melalui salah satu pintu itu. Namun keanehan pada mekanisme pintu yang digunakan membuat mereka ragu. Mr. Reed pun mencoba berterus terang kepada Paxton dan Barnes. Dirinya merasa kalau kedua suster itu tak perlu beralasan menerima telepon untuk dapat keluar dari tempat itu. Ia sangat menyayangkan tindakan mereka yang harus berbohong terhadapnya. Mr. Reed kembali mengingatkan kalau ia telah memberitahukan kepada mereka tentang dinding dan langit-langit rumahnya yang terbuat dari logam. Logam itu akan menghalangi sinyal, sehingga Mr. Reed tahu kalau mereka tak menerima telepon dari siapapun. Mr. Reed memberikan opsi untuk memilih salah satu dari 2 pintu yang berada di belakangnya. Paxton dan Barnes merasa bingung mengapa harus ada opsi menuju pintu belakang. Namun sebelum itu, Mr. Reed memberikan pertanyaan kepada mereka. Apakah mereka masih mempercayai jika istrinya berada di rumah itu? Meskipun semua bukti menunjukkan hal sebaliknya. Lilin beraroma, tak ada oven dengan pie blueberry, atau mereka dengan sopan berbohong dan tetap mempercayai perkataan Mr. Reed. Ia memberikan sebuah gambaran dengan analogi dalam konteks sebuah keyakinan yang mereka percaya. Beranggapan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan diajarkan kepada seseorang di usia yang mudah dipengaruhi. Meskipun keraguan terhadap agama akan muncul seiring bertambahnya usia. Ia merasa bahwa agama hanyalah sebuah alasan untuk meyakinkan seseorang jika hal buruk terjadi kepadanya. Layaknya lilin beraroma yang ia letakkan. Karena dirinya ingin mereka berpikir tentang hal-hal yang mereka yakini.
hanya karena seseorang meminta mereka mempercayainya. Tanpa merespon sedikit pun perkataan Mr. Reed, Barnes memutuskan untuk pergi melalui salah satu dari dua pintu di depannya. Pintu pertama pun terbuka. Terlihat ekspresi Barnes yang terkejut ketika melihat isi ruangan itu. Barnes pun kembali berpindah dengan pintu yang kedua. Respon Barnes kembali menunjukkan ekspresi yang sama. Ternyata kedua pintu itu mengarah pada sebuah ruangan basement yang gelap dan lembab. Tak satu pun dari pintu itu mengarah keluar. Di dalam gereja, tetua Kennedy melihat kondisi di luar dengan cuaca yang sangat buruk. Ketika ia menuju toilet dengan membawa pel di tangannya, ia tak sengaja melihat daftar tugas yang diberikan kepada Paxton dan Barnes. Mr. Kennedy baru menyadari kalau seharusnya mereka telah kembali. Karena khawatir, Mr. Kennedy pun berusaha mencari mereka. Kembali di rumah itu, rasa takut di dalam diri Paxton dan Barnes kian memuncak. Mr. Reed memberikan opsi kepada mereka agar dapat memilih pintu dengan benar. Papan monopoli pun dikeluarkan. Mr. Reed kembali memainkan sebuah permainan yang bersifat intrik. Untuk menjelaskan sudut pandang dari sejarah agama dalam sebuah papan permainan. Monopoli menggambarkan ajaran dari kitab Injil. Papan permainan kedua pun dikeluarkan. Permainan itu dikenal dengan Landlord Game, sebuah konsep awal dari terciptanya monopoli. Mr. Reed menjelaskan bahwa penemu monopoli mengambil konsep dari permainan Landlord yang membuat permainan itu tak lagi dikenal oleh orang-orang. Dan Landlord menggambarkan ajaran dari kitab Yahudi. Selanjutnya dan paling baru yaitu Islam, menggambarkan sebuah papan monopoli dengan edisi terbaru. Lalu terakhir, yaitu ajaran dari kitab Mormon, dan mendeskripsikan edisi monopoli dengan konsep baru. Ia juga memberikan perspektif berbeda dari sebuah lagu. Mengambil contoh dari lagu berjudul Creep dari adaptasi The Hollies. Begitupun dengan lagu berjudul Get Free yang merupakan adaptasi dari lagu Creep. Literasi mengincarkan pesan dan mengaburkan originalitas aslinya. Lampu tiba-tiba padam. Cahaya tersorot pada sebuah lukisan yang menggambarkan beberapa agama lainnya. Kepercayaan Mesir kuno, Hindu, dan sebagainya. Sejarah dari beberapa agama terdahulu memperlihatkan 12 dewa dan nabi yang memiliki kesamaan dengan Yesus. Sebuah fakta yang membuktikan bahwa satu narasi kitab dapat mempengaruhi narasi kitab lainnya. Bagi Mr. Reed, yang Paxton dan Barnes lakukan hanyalah menjual sebuah ideologi agar seseorang dapat masuk dalam ideologi yang sama. Dan hal itulah yang juga dilakukan oleh Mr. Reed. Lampu kembali dinyalakan. Mr. Reed menulis kedua pintu di depannya dengan kata percaya dan tidak percaya. Mr. Reed meminta mereka untuk memilih pintu berdasarkan keyakinan mereka. Sembari melempar kitab Mormon di hadapan kedua misionaris itu. Melihat kitab mereka direndahkan begitu saja, Barnes pun mengambil kitab itu di lantai. Ia juga tak sengaja melihat pisau pemotong surat lalu menyembunyikannya di sakunya. Paxton yang merasa takut berbohong pada perasaannya dan memilih pintu bertuliskan tidak percaya. Hal sebaliknya dilakukan oleh Barnes yang memilih pintu bertuliskan percaya atas keteguhan hatinya terhadap Tuhan. Barnes pun meyakinkan Paxton untuk memasuki pintu yang sama. Lalu setelahnya, ventilasi terlihat di atap basement. Barnes mencoba untuk meraihnya namun kayu itu telah rapuh. Tak berselang lama mereka mendengar ada seseorang yang datang. Mereka pun bergegas merapihkan kembali kursi dan meja di sana. Tak lupa Barnes memberikan pisau yang ia sembunyikan kepada Paxton. Lalu meminta Paxton menusukkannya kepada Mr. Reed dengan sebuah kata sandi. Pintu pun terbuka. Mereka dibuat terkejut oleh sosok wanita mengerikan membawa pie blueberry dan lampu di tangannya. Menggunakan pengeras suara yang terkoneksi pada basement,
Mr. Reed mencoba berkomunikasi dengan Paxton dan Barnes. Ia memberitahukan kalau sosok yang menghampiri mereka di basement merupakan nabi dan rasul utusan Tuhan. Mr. Reed mencoba membuktikan kepada kedua misionaris itu kalau agama yang ada selama ini merupakan ajaran yang salah, dengan mencoba memperlihatkan mukjizat di hadapan mereka sebagai saksinya. Sosok nabi itu memakan pai yang telah diracuni oleh Mr. Reed dan membuatnya tewas seketika. Mr. Reed ingin menunjukkan mukjizat yang akan membuat nabi itu bangkit kembali. Tak lama suara bel pintu berbunyi. Mr. Reed membuka pintu dan mendapati Mr. Kennedy yang sedang mencari Paxton dan Barnes. Mengetahui Mr. Kennedy mencari keberadaan mereka, Paxton dan Barnes pun mencoba berteriak sekencang mungkin untuk memanggil Mr. Kennedy. Namun usahanya sia-sia. Dirasa dirinya tak menemukan Paxton dan Barnes di rumah itu, Mr. Kennedy pun beranjak pergi. Mereka pun mencoba meraih korek kayu yang terjatuh di lantai berniat membuat asap sebagai kode pada Mr. Kennedy. Namun ketika mereka mencoba menghidupkan korek itu, sang nabi kembali bangkit. Ia mengatakan sebuah ramalan kepada Paxton dan Barnes. Namun di akhir kalimatnya ia berkata kalau semua itu tak nyata. Paxton dan Barnes pun merasa bingung. Tak lama Mr. Reed datang lalu mengantarkan nabi itu kembali ke atas. Mr. Reed pun kembali menghampiri mereka di basement. Ia menanyakan kepada Paxton dan Barnes tentang pendapat mereka atas keajaiban dari mukjizat yang ia buktikan. Namun lagi-lagi Barnes menyangkalnya. Ia berpendapat bahwa itu semua hanyalah trik sulap belaka. Barnes pun mencoba memberikan kode kepada Paxton untuk membunuh Mr. Reed. Lalu setelahnya, Mr. Reed meyakinkan Paxton kalau dirinya akan membangkitkan Barnes. Namun tak berselang lama, sayangnya ia mengatakan kalau Barnes tak dapat diselamatkan. Mr. Reed pun menyayat lengan Barnes lalu mengambil sebuah microchip di lengannya, sebagai bukti bahwa Barnes tidaklah nyata. Dirinya hanyalah sebuah program. Mr. Reed mengemukakan sebuah teori bernama Dewey's Theory, yang mengatakan bahwa kehidupan mereka hanyalah sebuah mimpi, dan ketika mereka mati maka mereka akan terbangun dari mimpinya. Namun Paxton ternyata tak sebodoh itu. Ia mengetahui kalau benda itu merupakan implan kontrasepsi yang ditanam pada lengan Barnes. Paxton pun mengemukakan analisanya. Sesuatu yang tak misteri duga terjadi di malam itu. Paxton berpendapat kalau sosok nabi tidak bangkit kembali melainkan tubuhnya telah ditukar. Bel pintu berbunyi ketika Mr. Kennedy tiba di rumah itu. Seolah-olah Mr. Reed mencoba menarik perhatian mereka menuju tangga. Namun ketika kembali ke bawah, Paxton menyadari kalau wanita itu tidak dalam posisi yang sama. Seorang wanita yang mirip datang melalui pintu tersembunyi lalu menukar tubuhnya dengan wanita yang telah mati. Ketika di bawah, wanita itu membacakan sebuah naskah ramalan yang telah dipersiapkan Reed kepadanya. Hal yang tadi diduga oleh Reed adalah ketika wanita itu mengatakan kalau itu semua tak nyata. Sesuai dengan prediksinya, Paxton pun menemukan ruangan tersembunyi di bawah meja. Dan ia juga menemukan mayat wanita yang telah mati sebelumnya. Mr. Reed pun kembali mengunci Paxton di ruangan itu. Menggunakan senter HP di tangannya, Paxton menyusuri step ruangan satu demi satu. Akhirnya Paxton pun tiba di sebuah pintu yang dikunci menggunakan pengaman sepeda mereka. Menggunakan kunci di sakunya, Paxton membuka pintu itu. Ia kembali dikejutkan oleh beberapa wanita lainnya yang dikurung oleh Mr. Reed. Paxton mencoba membuka kunci kurungan itu namun tidak bisa. Mr. Reed pun kembali datang di hadapan Paxton. Ia kembali menanyakan tentang agama mana yang benar. Paxton pun kini telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mereka baru saja tiba, Mr. Reed beralasan kalau ia akan berbicara dengan istrinya. Yang sebenarnya ia keluar untuk menyembunyikan sepeda mereka. Mr. Reed telah menduga kalau orang gereja akan datang mencari kedua misionaris itu.
Menggunakan kunci pengaman sepedanya, ia meminta salah satu nabi untuk mengunci pintu ruangan bawah tanah. Lalu meminta nabi itu untuk menaruhnya di salah satu mantel. Yang tak diduga oleh Reed yaitu kalau kunci itu tak seharusnya berada di mantel Paxton. Semua itu dilakukan Reed untuk mengendalikan Paxton menuju ruangan itu. Karena bagi Mr. Reed, agama hanyalah sebuah kendali. Paxton yang takut pun menangis sambil membelakangi Mr. Reed. Mr. Reed mencoba menghampiri Paxton untuk menenangkannya. Lalu setelahnya, Paxton bergegas pergi mencoba melarikan diri. Ia juga menghalangi pintu dengan meja besar di ruangan itu. Ketika ia kembali menuju basement untuk menghampiri Barnes, Mr. Reed datang lalu menusuknya dari belakang. Dengan kondisi yang sekarat, Reed berusaha menghampiri Paxton mencoba untuk membunuhnya. Barnes tiba-tiba bangkit lalu memukul kepala Reed yang membuatnya tewas seketika. Namun setelahnya tak ada tanda-tanda kehidupan pada Barnes. Dengan keadaannya terluka parah, akhirnya Paxton pun berhasil melarikan diri dari sebuah rumah yang menjadi mimpi buruk baginya. Dan film pun selesai. Gimana nih sob, untuk alur film kali ini? Film ini menunjukkan bagaimana keyakinan bisa diuji. Juga memperingatkan bagaimana seseorang dapat menggunakan retorika atau filosofi untuk mengguncang kepercayaan orang lain. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memiliki kesadaran kritis untuk menghindari terjebak dalam pengaruh yang merugikan. Memiliki kepercayaan yang kuat adalah hal penting, tetapi memahami dasar keyakinan tersebut juga tidak kalah penting. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.